Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 dan di sini saya akan ngebahas tentang gerakan perempuan dan pergerakan perempuan kesetaraan gender di Mesir. Di sini kita akan ada dua pembahasan. Yang pertama, sebelum revolusi Mesir 2011 dan sesudah revolusi Mesir 2011. Di dalam sebuah revolusi Mesir 2011 ini, di sini ada 3 periode ya. Presiden yang pertama itu periode pertama Gamal Abdul Nasir. Di sini dia menjabat dari tahun 1956 sampai 1971. Nah, di masa jabatannya ini untuk pertama kalinya perempuan menjadi kandidat dan 2 diantaranya memenangkan kursi parlemen. Nah, itu terjadi pada tahun 1957. Dan kondisi perempuan pada pemerintahan Nasir ini hanya terlihat dari segi politik saja, sedangkan di bidang sosial masih banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan, dan di bidang ekonomi pun sama, seperti halnya gaji perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Nah, yang kedua ini di masa jabatannya Anwar Sadat, itu di tahun 1971 sampai 1981. Di masa pemerintahannya ini dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1979 ia memberikan kuota untuk perempuan di parlemen, mengalokasikan 30 kursi tambahan bagi perempuan di Majelis Al-Shab atau sebutannya lainnya itu Majelis Rakyat. Nah, di sini kuota perempuan dalam politik semakin menambah ya, dan dalam masalah bidang sosial dan ekonomi ya sama-sama saja, seperti halnya Abdul Nasir. Nah, yang ketiga di sini Husni Mubarak. Ia menjabat dari 1981 sampai 2011. Di masa jabatannya ini ia menjadi presiden terlama di Mesir, yaitu 30 tahun menjabat. Dan dalam 30 tahunnya ini ia dibantu oleh seorang istrinya, yaitu Husni Mubarak, yang dikenal sebagai Ketua Nasional Council for Women dengan dalih meningkatkan persamaan gender dari setiap aspek. Nah, jadi di masa pemerintahannya ini, mengapa ia bisa menjabat 30 tahun itu akibat adanya isu yang dimainkan oleh beliau dengan istrinya melalui persamaan gender gitu. Nah, dan ini terlihat dengan adanya Konferensi Internasional PBB tahun 1944 tentang kependudukan dan pembangunan, atau singkatannya itu ICPD, yang diselenggarakan di Kairo. Konferensi ini ditunjukkan untuk membahas topik yang tabu pada perempuan seperti aborsi, kekerasan dan hak reproduksi, serta isu-isu yang menjadi perhatian bersama seperti persamaan di depan umum. Yang kedua, di periodenya ini ia mengangkat hakim perempuan untuk pertama kalinya pada tahun 2003. Dan pada tahun 2010 terdapat 42 hakim dari sekitar 9.000 jumlah keseluruhan hakim di Mesir. Selanjutnya masuk ke pasca revolusi Mesir 2011. Tergulingnya rezim otoriter Mubarak, semakin besar harapan perempuan untuk menghilangkan diskriminasi perempuan dari segala aspek. Pemerintahannya ini diambil alih oleh Supreme Council on the Armed Forces atau singkatan itu SCAF, atau sebutannya lainnya itu Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata. Tetapi di bawah kepemimpinan SCAF ini, posisi perempuan semakin memburuk, bukannya semakin baik. Yaitu terlihat dari kuota 64 kursi parlemen atau yang setara dengan 12% nyatanya dibatalkan pada Juli 2011. Kebijakan ini digantikan dengan amandemen pada hukum elektoral yang menghimbau seluruh partai untuk memiliki setidaknya 1 orang kandidat wanita. Dan pada tahap pertama pemilihan dari 376 kandidat wanita yang ada, tidak satupun yang terpilih. Menurut Amnesty International,
Perubahan kebijakan ini memperlihatkan sebuah kegagalan besar dalam penjaminan partisipasi politik wanita di negara Mesir tersebut. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 30 Juni 2012, Muhammad Morsi, lengan politik Ikhwanul Muslimin, Kebebasan dan Partai Keadilan, menjadi presiden pertama yang terpilih sejak secara demokratis di Mesir. Di masa jabatannya ini ia membubarkan SCAF yang tadi tuh, yang militer. Terus Morsi ini mengangkat 2 perempuan di kabinetnya. Terus ia juga membuat konstitusi 2012 Republik Arab Mesir, yang dimana perempuan hampir sepenuhnya hilang dari kehidupan politik Mesir. Ini terlihat dari pasal 219 dalam konstitusi tersebut, yaitu meresmikan hukum syariah sebagai landasan untuk hukum negara. Kita tahu sendiri di bawah hukum syariah ini peran wanita dibatasi, dan hal itu tidak sejalan dengan hak-hak dasar mereka yang telah dijamin di bawah hukum internasional. Deklarasi PBB tentang HAM misalnya dapat menjadi usang dalam keadaan yang mengakui interpretasi konservatif dari hukum syariah. Nah, kesimpulannya di sini saya ada data beberapa survei ya. Yang pertama itu dalam sub indeks Global Gender Gap Report 2015 mengenai partisipasi dan kesempatan ekonomi, Mesir menduduki peringkat 135 dari 145 negara dengan jumlah ketenaga kerjaan perempuan 26%, sedangkan ketenaga kerjaan laki-laki sebanyak 79%. Nah, di sini sudah terlihat ya di bidang ekonomi bahwa laki-laki yang lebih dominan bekerja ketimbang perempuan. Yang kedua itu isu-isu diskriminasi perempuan dalam kehidupan sosial juga nyatanya masih eksis, seperti pemerkosaan, perdagangan manusia, pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan, mutilasi alat genital pada perempuan, pemaksaan tes keperawanan pada wanita. Nah, saya ambil contohnya itu di Kairo. Nah, di sini ada sebuah studi UN Women tahun 2013. Di sini data surveinya itu bahwa 96,5% perempuan secara fisik dianiaya, disentuh, diraba-raba, diperkosa oleh laki-laki di tempat umum. Contohnya itu jalan umum sama transportasi umum. Di setiap minggunya itu 19,22%. Kalau di bulannya itu 7,3%. Sedangkan di setiap waktu itu 73,5%. Nah, pelakunya itu dari semua kalangan usia pria. Ya 10 tahun ke atas lah. Di sini juga ada sebuah studi yang diterbitkan oleh Egyptian Center of Women's Rights pada tahun 2008. Ditemukan bahwa 86% pria yang diwawancarai mengaku telah melecehkan wanita secara seksual. 83% wanita mengalami pelecehan seksual dan 46% mengalaminya setiap hari. Oh, jadi ini bisa setiap hari ya dilakuinnya oleh para laki-laki di Mesir. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Thomas Reuters Foundation pada tahun 2013, Mesir menempati urutan terakhir dari 22 negara di Timur Tengah sebagai negara terburuk untuk perempuan. Nah, di sini dapat kita lihat bersama-sama bahwa hasil dari survei-survei di atas, Mesir itu merupakan negara yang sangat buruk untuk perempuan dan negara yang menganut sistem patriarki, yang dimana laki-laki lebih diutamakan ketimbang perempuan. Mungkin cukup sekian, terima kasih.